Halo, salam dunia satu keluarga. Saya Antoni Suparno, dosen program studi manajemen Universitas Universal. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dan menceritakan materi tentang professional communication in a digital, social, and mobile world. Jadi, teman-teman semua, saat ini kita sudah melalui berbagai macam perubahan. Kita juga sudah melalui berbagai macam pembaharuan di dalam konteks komunikasi. Sehingga saat ini termasuk komunikasi profesional sekalipun, kita sudah akan masuk ke era digital. Artinya, komunikasi tidak akan hanya hidup sendirian di dalam lingkungan kehidupan manusia, dia juga akan disupport, dia akan didukung, dan dia akan dilengkapi juga oleh teknologi. Nah, itu juga terjadi dalam komunikasi profesional. Teman-teman sekalian, untuk kita ketahui bahwa selama karir kita dalam bekerja, dalam mencari pekerjaan atau kehidupan profesional kita, komunikasi sangat-sangat amat mempengaruhi semua langkah kita dalam mencapai sebuah keberhasilan. Seperti yang kita ketahui, teman-teman semua, komunikasi secara mendasar diartikan sebagai mentransfer informasi, menukarkan informasi sekaligus makna dari informasi tersebut. Seandainya kalau terjadi hanya pertukaran informasi tanpa pertukaran makna, maka kita akan menjadi salah paham, kita akan menjadi salah persepsi, dan mungkin informasi yang sesungguhnya ingin disampaikan tidak tersampaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengirim pesan. Oleh karena itu, pengiriman pesan harus disertai dengan informasi dan juga harus disertai dengan meaning atau makna di antara sender dan receiver. Dan dengan konteks professional communication and digital world saat ini, maka komunikasi itu juga dilakukan bukan hanya lewat satu media, tapi juga sangat mungkin dilakukan dengan multimedia. Artinya dengan banyak sekali media yang bisa kita lakukan saat ini. Dan itu mendukung semua untuk proses komunikasi agar lebih efektif. Bagi kita, teman-teman, dalam konteks komunikasi yang kita bicarakan dalam konteks profesional, maka komunikasi itu sangat penting bagi karir kita semua. Kenapa, teman-teman? Karena sejauh sejarah kita ini, kita banyak sekali memiliki marketing yang hebat, kita banyak sekali memiliki accountant yang hebat, kita banyak sekali memiliki engineer yang hebat. Tapi, semua hal dan semua orang yang memiliki kehebatan tersebut, kadangkala tidak dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang juga mumpuni. Hal tersebut akhirnya membuat orang-orang tersebut terlihat kurang profesional hanya karena kekurangan skill komunikasi. Tentu itu adalah hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Tentu kita berharap diri kita bisa terus improve, terus bagus, sehingga menjadi seorang yang profesional. Dan karena faktor-faktor tersebut, teman-teman, nature of communication juga mengalami perubahan. Sehingga skill dalam komunikasi atau kemampuan dalam komunikasi itu menempati peringkat yang tinggi di dalam kebutuhan soft skill di dunia kerja. Yang kedua, kenapa komunikasi itu menjadi amat penting? Karena saat ini bukan hanya terkait dengan kita, komunikasi juga sangat terkait dengan bagaimana kaitan antara diri kita dengan company atau perusahaan kita, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Yang pertama disebabkan oleh alasan operasional atau operation. Kenapa? Karena di dalam perusahaan kita membutuhkan koordinasi yang cepat dan itu juga didukung harus efektif dan efisien. Itu bisa terjadi komunikasi antar staf dengan manajer, departemen dengan departemen, atau bahkan antara perusahaan kita dengan perusahaan di luar perusahaan kita atau pihak eksternal. Hal tersebut menuntut kecepatan sekaligus efektivitas, sehingga penting sekali komunikasi untuk mendukung operation. Yang kedua, komunikasi juga penting untuk mendukung intelligence. Kenapa demikian, teman-teman? Karena sebagai seorang komunikator di dalam perusahaan, kita harus bisa ear to the ground. Artinya kita harus mendengar sampai ke bawah. Untuk meraih apa? Kita mendengar atau ear to the ground adalah untuk mendapatkan kesempatan atau mendapatkan peluang bisnis yang baru, mendengarkan atau memahami resiko-resiko yang muncul dalam bisnis, sekaligus untuk memecahkan masalah, karena dengan mendengar kita bisa memahami banyak masalah yang terjadi pada bisnis kita. Yang ketiga yang tidak juga kalah penting adalah relationship. Dengan komunikasi, maka kita akan memperkuat atau strengthen
your connection. Nah, koneksi antara perusahaan kita dengan perusahaan orang lain akan semakin baik. Dengan semakin baiknya koneksi tersebut, maka urusan kita, pekerjaan kita antar perusahaan yang membutuhkan dukungan dari stakeholder, itu juga akan menguat dan kita akan semakin terbantu. Itu adalah 3 alasan kenapa komunikasi pun sangat penting bagi perusahaan kita selain bagi diri kita sendiri secara karir profesional. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana membuat komunikasi bisnis atau komunikasi profesional itu menjadi efektif atau tepat sasaran? Ada 5 hal yang bisa kita bicarakan terkait komunikasi yang efektif atau pesan yang efektif secara praktikal, faktual, konses, clear, dan persuasif. Nah, jadi teman-teman, yang pertama adalah komunikasi yang efektif atau komunikasi bisnis yang efektif itu menyediakan informasi praktikal yang cukup. Artinya, dengan adanya informasi yang disampaikan lewat komunikasi, informasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bukan hanya informasi yang kita dengar hanya sebagai informasi-informasi belaka, tapi informasinya itu mengandung hal-hal yang bisa mempengaruhi sebuah keputusan. Yang kedua, teman-teman, memberikan fakta lebih daripada informasi yang disebut sebagai vague information atau berkabut gitu ya, bahasa Indonesia adalah yang berkabut. Kenapa? Karena komunikasi yang efektif didukung oleh pesan yang jelas, clear, dapat dipahami, dan dapat mempengaruhi keputusan yang ada, teman-teman. Nah, sehingga keputusan-keputusan itu sangat mendukung agar kita bisa melakukan banyak hal. Maka informasi itu juga menjadi sebuah hal yang penting, teman-teman, untuk mendukung keputusan. Yang ketiga, present information in a conscious, effective manner, teman-teman. Nah, jadi selagi kita menyampaikan informasi, kita tidak bisa menyampaikan informasi hanya sekedar menyampaikan informasi saja. Manner atau etika kita sangat dinilai oleh orang-orang di dalam komunikasi, teman-teman. Nah, di dalam komunikasi, kenapa manner itu sangat penting? Karena komunikasi itu hanya pesan, sedangkan manner itu memuat pesan-pesan nonverbal, dan pesan-pesan nonverbal itu sangat berpengaruh kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Yang keempat, teman-teman, adalah clarify expectation and responsibility. Nah, di tahapan ini komunikasi itu mendukung untuk memperjelas tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas. Tanpa memperjelas tugas seseorang dalam melaksanakan tugas, maka dia mungkin tidak akan menyelesaikan tugas dengan sempurna. Nah, ini sering terjadi dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir adalah over compelling persuasive argument. Jadi teman-teman, dalam komunikasi bisnis tidak jarang kita harus melakukan tindakan-tindakan persuasi untuk mengubah keputusan, untuk mengajak orang untuk membuat keputusan baru, keputusan pembelian, dan lain sebagainya. Tanpa komunikasi bisnis yang efektif, maka sulit kita untuk membuat pesan-pesan yang persuasif, yang bisa mengajak orang lain, yang bisa membuat orang yakin bahwa apa yang kita sampaikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang ia inginkan. Nah, itu adalah ciri-ciri atau karakteristik effective business communication, teman-teman. Nah, teman-teman, kita juga harus sangat memahami bahwa komunikasi yang berhasil itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan beberapa faktor itu mengandung hal-hal yang sangat krusial di dalam proses komunikasi. Yang pertama, itu adalah the nature of the message, teman-teman. Jadi, karakteristik asli, niat asli, good asli saat pesan itu disampaikan oleh penyampai pesan, itu sangat penting dan mempengaruhi bagaimana pesan itu diterima. Karena semuanya dimulai dari sebuah niat, dimulai dari sebuah ekstraksi pesan yang kemudian harus disampaikan. Yang kedua adalah audience interpretation. Jadi audiens itu, teman-teman, juga menginterpretasikan pesan yang kita sampaikan. Bisa dikatakan bahwa kita sebagai sender pesan atau source pesan bukan faktor tunggal untuk mendukung atau menjamin keberhasilan komunikasi. Audiens juga mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Kenapa? Karena mereka menginterpretasi. Dan banyak sekali faktor yang mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan sebuah pesan. Selanjutnya, teman-teman, yang ketiga adalah the environment. Lingkungan sangat mempengaruhi komunikasi. Lingkungan di mana komunikasi itu terjadi sangat membawakan pengaruh kepada keberhasilan sebuah komunikasi.
Di sini teman-teman kita bisa pahami bahwa misalnya kita berkomunikasi di tempat yang ramai, kita berkomunikasi di tempat yang berisik, atau kita berkomunikasi saat kita sedang sibuk, kita sedang punya banyak pekerjaan. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana kita menerima pesan. Mungkin pesan yang disampaikan adalah pesan yang sama, tapi karena lingkungan yang berbeda, makna yang kita serap juga adalah makna yang berbeda. Yang keempat, itu adalah the receiver perception of the source and medium. Jadi teman-teman semua perlu kita sadari bahwa audiens tidak hanya mempersepsi makna atau pesan, mereka juga mempersepsi source. Kita sebagai pengirim pesan itu juga mempengaruhi bagaimana mereka mengartikan pesan, termasuk medium apa yang kita pakai juga sangat mempengaruhi teman-teman. Misalnya bagi dia kita adalah temannya, beda saat yang menyampaikan pesan adalah orang yang dia tidak sukai, atau bahkan lebih ekstrim adalah orang yang dia senangi. Hal yang sama disampaikan akan menghasilkan makna yang berbeda. Atau kita bicara tentang medium konteksnya sekarang teman-teman. Pesan yang disampaikan lewat chat mungkin akan berbeda dengan pesan yang disampaikan secara langsung, meskipun pesan yang disampaikan memuat makna yang berbeda. Tapi ketika disampaikan dengan berbeda, dengan pesan yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan medium yang berbeda, makna yang dihasilkan oleh pesan yang sama akan juga berbeda. Nah, ini sangat berpengaruh teman-teman, oleh karena itu sangat perlu kita pahami. Selanjutnya teman-teman, saat ini kita sudah masuk ke era digitalisasi. Semua hal bisa didigitalkan teman-teman, termasuk komunikasi. Komunikasi ketika disandingkan dengan digital dan teknologi teman-teman, maka kita akan memperoleh beberapa benefit. Benefit yang pertama atau keuntungan yang pertama adalah kita akan menghasilkan komunikasi yang lebih efektif. Artinya mungkin selama ini teman-teman, makna yang mau kita sampaikan, pesan yang mau kita sampaikan dibatasi oleh waktu. Saat ini dengan adanya teknologi, waktu itu bisa dimanfaatkan dengan lebih panjang. Jadi lebih efektif, pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran. Yang kedua, bisa lebih efisien teman-teman. Komunikasi mungkin yang dulu kita sampaikan dengan biaya yang mahal, mengirim surat, mungkin kita itu menyampaikan dulu dengan telepon, ya kan, yang berpakai pulsa. Sekarang dengan komunikasi digital, atau dengan teknologi digital, kita bisa melakukannya dengan lebih mudah dan murah, teman-teman. Yang ketiga adalah better and easier research. Ini untuk komunikasi bisnis, teman-teman, lebih mudah diukur efektivitasnya. Misalnya kita melakukan promosi di sosial media, kita bisa melihat insight, kita bisa melihat data yang dihasilkan untuk menentukan apakah campaign kita berhasil atau tidak. Selanjutnya, teman-teman, yang keempat adalah improve decision making. Ini berkaitan dengan poin sebelumnya, bahwa jika ada data yang bisa kita pertimbangkan, data tersebut bisa kita lihat, data tersebut bisa kita analisis, maka data tersebut akan mendukung kita untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan bisnis, teman-teman. Yang kelima adalah fewer barriers. Jadi hambatannya akan lebih sedikit. Jadi hambatan-hambatan yang mungkin saja muncul di komunikasi tradisional akan tereduksi, akan berkurang saat kita menggunakan komunikasi digital. Itu adalah hal-hal yang bisa kita pahami saat ini, teman-teman. Dalam komunikasi yang difasilitasi oleh teknologi, kita akan menghadapi 3 spektrum yang penting. Yang pertama adalah spektrum social and work group communication system. Di dalam komunikasi bisnis, teman-teman, kita akan menghadapi yang namanya sosial media, dan sosial media itu membuat semua orang menjadi punya peran sebagai pengirim pesan, bukan hanya sebagai penerima pesan. Yang kedua adalah mobile communication. Dulu kita menggunakan telepon dengan kabel. Saat ini, teman-teman, kita bisa berkomunikasi dari mana saja, tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Kemudian yang terakhir adalah intelligence communications technology. Sekarang kita bisa paham, teman-teman, banyak sekali mesin AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang saat ini bisa sangat membantu komunikasi kita. Juga sudah tersedia banyak sekali platform, banyak sekali aplikasi yang mendukung kita dalam memanfaatkan AI untuk berkomunikasi. Jadi teman-teman, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan komunikasi profesional di era digital dan teknologi yang semakin marak, semakin maju, dan semakin mapan saat ini.
Tentu besar harapan bagi kita, teman-teman, sebagai seorang komunikator profesional, kita dapat memanfaatkan hal-hal ini, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengamplify atau untuk memperkuat, memperbaik, dan kemudian membuat pesan kita semakin efektif di dalam konteks bisnis. Kira-kira demikian, teman-teman. Kita lanjutkan di lain waktu. Saya Antoni Suparno. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Salam dunia, satu keluarga.